على آل سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين. اللهم قم الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ويسرهم على قرة الدين. رب اختم لنا منك بالخير ويا خير الناشرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. فيا عباد الله اتقوا الله ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudaraku muslimin wal muslimah, jamaah salat sunnat Idul Fitri rahimakumullah. Takbir, tahmid dan tahlil bergema dengan syahdu membawa kita kepada suasana kebahagiaan, namun juga membawa nuansa syahdu dan keharuan. Kita bahagia karena telah berhasil memenangkan peperangan terbesar, yaitu melawan hawa nafsu sebagai markasnya syaitan terkutuk, yaitu dengan melaksanakan puasa Ramadan yang penuh rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun juga kita menjadi sedih karena hari ini merupakan saat perpisahan dengan Ramadan, bulan yang penuh, bulan yang kedatangannya selalu dirindukan. Keharuan ini semakin bertambah ketika hati ini bertanya-tanya, apakah kita masih sempat bertemu kembali dengan Ramadan yang akan datang? Apakah masih diberi kesempatan umur panjang? Sementara sudah berapa banyakkah amal ibadah kita yang telah kita persiapkan jika kita dipanggil menghadap Ilahi? Kita pun terkenang dengan orang tua kita, istri atau suami, anak, saudara mara, teman sahabat handai yang pada hari ini tidak bersama-sama dengan kita dalam merayakan kebahagiaan ini.
di hari yang penuh berkah ini, mari kita iringi doa tulus buat mereka. Semoga rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala tercurah buat mereka. Amin ya arhamar rahimin. Saudara-saudaraku muslimin wal muslimah, hari ini kita diwisuda menjadi sarjana-sarjana Ramadan. Tetapi tidak semua kita lulus dengan hasil yang memuaskan. Sebab masih banyak di antara kita yang belum menyelesaikan saumnya dengan berbagai alasan yang tak dibenarkan oleh syariat. Masih banyak di antara kita yang berpuasa hanya menahan lapar dan haus semata. Masih banyak di antara kita yang tidak mempuasakan anggota tubuhnya kecuali hanya mulut dan kemaluannya saja. Ini yang disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam min sha'im laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wa kam min qa'im laisa lahu min qiyamihi illa as-shahr. Yang artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, betapa banyak dari orang-orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan pahala puasanya kecuali hanya merasakan lapar, dan betapa banyak dari orang yang salat malam pada malam harinya tidak mendapatkan pahala salatnya kecuali hanya merasakan lelahnya saja. Saudara, sejatinya ketika Ramadan berlalu, hendaknya meninggalkan kesan dan bekas yang merupakan tanda atau ciri yang diterimanya sebuah ibadah. Kita harus mengkoreksi diri. Jangan sampai ibadah kita hanya sebatas kegiatan rutin di mata manusia, namun sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah yang kita lakukan hendaknya membawa perubahan pada tingkah laku kita, pada sikap kita, dan pada moral kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ibadah puasa seharusnya melahirkan serangkaian ketaatan dan moral. Di antara nilai moral yang bisa dilahirkan dari sebuah ibadah, terutama dalam ibadah Ramadan, adalah yang pertama, keikhlasan. Sikap ikhlas inilah yang mulai hilang dari diri kita. Kita terlalu sulit untuk menemukan orang-orang yang ikhlas. Padahal ikhlas adalah napas sekaligus tenaga suatu ibadah. Ibadah hanya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jika dilandasi dengan keikhlasan, dan keikhlasan juga menjadi tenaga penguat untuk suatu amal. Amal yang tidak dilandasi dengan keikhlasan biasanya tak bisa bertahan lama. Ia akan segera kehilangan kekuatan seiring habisnya pendorong amal tersebut. Karenanya amat berbeda capaian suatu amal yang dimotori oleh sikap ikhlas berbanding dengan amal yang dilandasi oleh riya, ingin dilihat dan dipuji orang lain, dan sum'ah,
ingin didengarkan dan dipamerkan, diperlihatkan pada orang lain. Amal yang dilandasi dengan pondasi keikhlasan akan jauh berkualitas dan bermutu. Sebaliknya, pekerjaan yang dilakukan dengan tidak ikhlas, asal bapak senang atau karena ingin dipuji, hasilnya banyak yang tidak memuaskan. Inilah salah satu tujuan ibadah Ramadan, untuk mendidik kita menjadi hamba Allah yang ikhlas. Sebab dengan ikhlas inilah yang membuahkan hasil berupa ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min zambi." Barang siapa yang melaksanakan puasa Ramadan dengan iman dan keikhlasan, maka akan diampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Hadis riwayat Muslim. Saudara-saudaraku muslimin wal muslimah rahimakumullah, keikhlasan dapat memberikan kekuatan rohani yang tak dapat dikalahkan oleh kekuatan apapun. Keikhlasan merupakan benteng pertahanan yang kokoh, yang tak terkalahkan. Orang yang berbuat ikhlas akan mampu melaksanakan ibadah secara berkualitas dan berkesinambungan. Orang yang beramal sebatas untuk mencukupi kebutuhan makan dan minumnya saja akan menghentikannya jika tidak mendapatkan apa yang mengenyangkan perutnya. Orang yang beramal karena mengharapkan ketenaran atau kedudukan akan bermalas-malasan jika mengetahui harapannya kandas. Orang yang beramal lantaran mencari muka di hadapan bosnya akan berhenti jika bosnya dipecat atau meninggal dunia. Sedangkan orang yang beramal karena Allah tidak akan memutuskan amalnya sampai kapanpun, sebab yang mendorongnya beramal tak akan pernah selamanya. Yang kedua, disiplin. Sikap disiplin hasil buah puasa Ramadan bisa kita petik dari ibadah saum kita. Meski makanan masih banyak terhidang, perut masih mampu menampung makanan, tapi apabila azan subuh berkumandang, tak satu pun dari makanan itu yang berani kita makan. Kita belajar disiplin, tidak berani melanggar. Begitu juga saat berbuka puasa. Meski perut melilit lapar, kerongkongan kering kehausan, kalau waktunya tinggal 2 menit dan makanan sudah tersaji, kita tidak akan memasukkan sedikit pun makanan atau minuman itu hingga tibanya azan maghrib. Terdengar suara azan maghrib, barulah dia menikmati berbuka puasa. Ini mengandung didikan bagaimana untuk menjadi orang yang taat aturan. Perilaku moral seperti ini seharusnya terus mengalir dalam keseharian kita di berbagai lembaran kehidupan. Namun sangat disayangkan, banyak kenyataan yang kita lihat, akhlak yang mulia yang menjadi bagian penting dari ajaran Islam mulai pudar dalam kehidupan masyarakat kita. Kita sudah terlalu terbiasa melanggar peraturan lalu lintas di jalan raya misalnya, menyerobot dengan seenaknya ketika kita harus antri. Kita justru merasa bangga dan merasa jagoan bila kita melanggar peraturan lalu lintas tanpa diketahui aparat. Kita sangat disiplin, jangan sampai tertelan setetes air atau secuil makanan karena takut batal
dan rusaknya puasa kita. Namun, tetapi kita tidak takut menelan makanan dan minuman, mendapatkan pangkat dan jabatan, menelan harta kekayaan yang didapat dengan tidak halal, dengan cara yang haram, dengan menipu dan korupsi. Dia tidak takut akan rusak akhiratnya. Saudara-saudaraku sekalian, yang ketiga, kepedulian sosial. Ibadah puasa menjadi wahana bagi orang-orang yang dilebihkan rizkinya oleh Allah, agar merasakan betapa deritanya orang yang serba kekurangan. Benar-benar merasakan, bukan sebatas teori dan untuk kepentingan sesaat saja, bermurah hati dan menebar janji-janji muluk ketika ingin dipilih, ketika mencalonkan diri dalam pilkada. Murah hati ketika itu, tapi ada udang di balik mie goreng. Ibadah puasa mendidik kita menjadi orang yang peka terhadap kepedulian sosial. Karenanya ibadah ritual puasa dan salat membuahkan didikan agar kita menjadi orang yang dermawan, tidak pelit, tidak bakhil. Allah berfirman, wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mendirikan salat dan menegakkan sebagian rizki yang kami anugerahkan kepada mereka. Ukuran diterima ibadah salat kita bukan diukur saja dengan kaifiat fikih saja, tapi lihat di luar salat, akhlak orang yang salatnya sudah diterima. Dia pemurah, bukan meminta, tapi belajar memberi, terima, kasih. Karena saya dapat perbandingan saudara-saudaraku sekalian, di negeri-negeri lain, kemurahan hati kita sangat-sangat tidak sama dengan mereka. Oleh sebab itu, yakinlah, kunci agar kita kaya raya, kunci agar rezeki kita murah, jadilah orang yang tidak pelit. Kalau kita pelit, Allah pun pelit. Ingat itu. Kalau kita bermurah hati, Allah pun bermurah hati. Saudara-saudaraku sekalian, begitu juga ciri orang yang berhasil meraih derajat takwa. Salah satunya, allazina yunfiquna fis sarra wad dharra. Orang yang pemurah dan dermawan, baik di kala lapang maupun di kala sempit. Jadi takwa tadi bukan pakaian, bukan aksesoris, tapi salah satu ciri orang yang bertakwa, dia pemurah, tidak pelit dan tidak bakhil. Mari kita ukur diri kita, sudah sejauh mana jiwa dermawan kita, jiwa murah hati kita untuk menolong pada sesama. Yang keempat, kejujuran. Kita melaksanakan ibadah puasa, di dalamnya terkandung belajar untuk hidup berperilaku jujur, siddiq, berada dimanapun dan dalam keadaan apapun. Seharusnya ibadah puasa kita mempunyai nilai berperilaku jujur, baik di saat berada di tengah keramaian, di tempat sepi, di masjid, di kantor, di pasar, di tempat kita mencari nafkah, dan di tempat-tempat lain. Kita tetap berperilaku jujur. Untuk mendidik jujur bukan sekarang dalam masjid. Bagaimana besok Anda bekerja? Jujur atau tidak? Berdagang, jujur atau tidak? Sebagai diberi amanah, jujur apa tidak? Bukan saat ini. Nanti Allah akan melihat, buktikan hasil ceramah Ramadan, hasil dengar khutbah Jumat, khutbah Idul Fitri, ya, akan dibuktikan di mana perubahan akhlakmu. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudara-saudaraku, begitu pentingnya kita memelihara sikap jujur. Lantaran kejujuran adalah induk kebaikan. Kejujuran akan berdampak kebaikan-kebaikan yang lain. Sebaliknya, bohong, dusta, rekayasa merupakan cikal bakal kejahatan. Baginda Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya kejujuran menunjukkan kepada kebaikan, dan kebaikan menunjukkan kepada surga. Seorang laki-laki benar-benar telah jujur
hingga ia dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Sesungguhnya kebohongan, dusta, ngapusi itu menunjukkan kepada kezaliman. Kezaliman menunjukkan ke neraka. Seorang laki-laki telah berbuat dusta hingga dia dicatat di sisi Allah sebagai pendusta. Hadis riwayat Bukhari. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ironisnya, kini kejujuran seperti barang langka yang kian sulit kita temukan. Kita sudah sangat terbiasa dengan kebohongan dari hal-hal yang paling kecil hingga kebohongan dari hal-hal yang besar. Betapa sejahteranya masyarakat kita ini sebenarnya bila kejujuran menjadi naungan kita. Sebab dalam payung sistem yang jujur tentu tidak akan ada korupsi, manipulasi, ngapusi. Para pejabat dalam jajaran birokrasi baik pemerintah maupun swasta tak akan berani memanipulasi angka dalam anggaran untuk mengeruk uang-uang haram yang akan dimakan oleh anak, istri dan keluarganya. Meskipun demikian, mereka memilih berbagai-bagai siasat yang canggih untuk berkelit sehingga kejahatannya tidak terdeteksi. Ada tidaknya orang lain tidak akan mempengaruhi kejujuran hasil dari berpuasa Ramadan dalam mengelola amanah uang rakyat, uang negara, atau uang perusahaan. Orang yang jujur sadar betul bahwa Allah Maha Hadir, Maha mengawasi perbuatannya. Dengan merasakan pengawasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah kita akan terjaga dari perbuatan-perbuatan tercela dan sebaliknya termotivasi untuk selalu berbuat kebaikan. Kita akan bekerja dan berkarya dengan sungguh-sungguh dan ikhlas sepenuh hati, karena kita sadar bahwa kita sedang dilihat oleh Tuhan, dan betapa senangnya bila saat kita bekerja, beraktivitas, berkarya, merasa diawasi Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemilik dan penguasa alam jagat raya ini. Yang kelima, sabar. Saudara-saudaraku, sabar terletak pada 3 tempat, yaitu sabar terhadap ketaatan, sabar dari kekurangan, sabar terhadap musibah. Ketiga dimensi kesabaran ini pernah diwasiatkan oleh baginda Rasulullah. Ketiga dimensi kesabaran ini pernah diwasiatkan oleh Luqmanul Hakim yang diabadikan dalam Al-Quran surat Luqman. Ya bunayya aqimis salah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna zalika min azmil umur. Wahai anakku, dirikanlah salat, serulah manusia mengerjakan perbuatan baik, dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Surat Luqman ayat 18. Sungguh kita memerlukan sifat sabar dalam segala kondisi. Hanya dengan kesabaran, insya Allah keuntungan bisa kita raih. Sebagaimana firman Allah di akhir surat Ali Imran, Ya ayyuhallazina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha lakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung. Surat Ali Imran ayat 200. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Apakah kita tetap menjadi manusia yang keenam? Berubah atau tidak? Sebelum kita berpuasa, sesudah berpuasa. Ada 2 makhluk binatang yang menjadi contoh sebelum berpuasa dan sudah berpuasa. Yang pertama ular, yang kedua ulat. Yang mana kita puasa? Sementara umur kita semakin dekat dengan kematian. Puasa yang mana hasilnya? Ular sebelum berpuasa jalannya melata, sangat menjijikkan dan menakutkan.
mulutnya beracun dan berbisa. Ketika perutnya kenyang dia berpuasa selama sekian puluh hari, maka kulitnya mengelupas, ular tadi ganti kulit, tapi tidak berubah. Ular tetap ular, jahat tetap jahat, mulut kita tetap kotor, penebar fitnah, pengadu domba, pembohong. Tidak berubah mulut kita, seperti mulut ular yang berpuasa, tetap ditakuti dan berbahaya, mengandung bisa. Apabila kita lihat ulat, ulat binatang yang sangat menjijikkan, melata, kemudian merusak dedaunan, merusak tanaman. Ketika dia berpuasa, masuk ke dalam kepompong metamorfosa, dalam sekian hari dia keluar, panggilan nama berubah menjadi dari ulat menjadi kupu-kupu yang merusak dedaunan. Dia ikut berpartisipasi dalam pembuahan tanaman yang tadinya merangkak, merayap, melata, berubah terbang ke angkasa, indah rupanya. Hendaknya kita berpuasa macam itu. Ini puasa-puasa korupsi terus, ganggu bini orang terus, berakhlak jahat terus, tidak ada perubahan seperti ular tadi. Maaf kalau khutbah saya memberi semangat, karena kita sangat prihatin, malu kita sebagai orang Islam. Bagaimana Rasulullah SAW akan memberi syafaat kepada kita, sementara mulut kita mengucapkan selawat berbagai-bagai irama, tapi akhlak dan perilaku kita merusak nama Nabi, mempermalukan Nabi, mengecewakan Nabi. Bagaimana Nabi SAW akan sudi memberi syafaat? Oleh sebab itu, mari dalam sisa umur kita ini, yang semoga kita sampai lagi Ramadan berikutnya, mari dari hari ini sampai ke Ramadan berikutnya kita menjadi orang yang berubah. Tadi orang yang biasa dipanggil ya ayyuhalladzina amanu, kemudian berubah ya ayyuhal muttaqun, wahai orang-orang yang bertakwa. Semoga derajat iman, derajat takwa dapat kita raih, sehingga dapat kita persembahkan di hadapan mahkamah Allah Rabbul Jalil, yang ketika itu pengacara bagaimanapun tidak akan mampu mengalahkan. Yang akan menjadi saksi pembicara adalah anggota-anggota tubuh kita yang hasil kita lakonan di atas panggung sandiwara dunia ini. Mari untuk menutupi khutbah kita, sama-sama kita berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa qadiyal hajat. Ya Allah, berilah petunjuk, rahmat dan kurniamu kepada kami dalam menempuh kehidupan ini. Berilah kami kekuatan dan kemampuan agar kami senantiasa dapat berpegang teguh kepada ajaran-Mu. Ya Allah, tolong kami dapat melaksanakan segala perintah-Mu, segala larangan-Mu, segala ajaran-Mu, kapanpun dan dimanapun kami berada. Ya Allah, tumbuhkanlah kecintaan, keikhlasan dan ketulusan di dalam hati kami untuk saling memaafkan, saling mencintai, saling melindungi kepada sesama. Ya Allah, di hari yang mulia ini, turunkanlah kepada kami cahaya yang menyinari hati kami dan yang dapat memberi kekuatan dalam menjalani hari-hari ini dan dalam menempuh hari-hari yang akan datang. Allahumma aslih lana dinal ladzi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunya allati fiha ma'ashina waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Saudara-saudari, selamat merayakan Idul Fitri. Taqabbalallahu minkum
minna wa minkum taqabbal ya karim minal a'idin wal faizin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل وسلم وزد وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على سيد العباد سيد الأعراب والعزام والإمام طيبة والكرم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ورضي تبارك عن كل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faya ayyuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudaraku, dalam khutbah yang kedua ini, mari sama-sama, sudah berapa puluh tahun kita menunaikan ibadah salat, sudahkah kita hayati sumpah dan janji kita? Allah meminta bukti sumpah dan janji kita ketika kita menyelesaikan salat, mengucapkan kalimat salam ke kanan, salam ke kiri. Ini Allah minta bukti. Orang yang salat, dia adalah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang salat, di luar salat, di jalan raya, di kantor, di mana saja, dia penebar keselamatan, penebar kasih sayang, penebar berkah, bukan penebar kebencian, bukan penebar permusuhan, bukan penebar keributan. Tapi orang yang mengucapkan salam, ucapan salammu, Allah akan menuntut minta buktimu. Mana kau penebar cinta dan kasih sayang. Karena sifat Allah Rahman dan Rahim. Kita menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk penebar kasih dan sayang. Kepada siapa? Kepada manusia dan kepada seluruh makhluk ciptaan Tuhan. Saudara-saudaraku sekalian, mari kita terapkan ruhama ubainahum, saling cinta mencintai sesama mereka, saling tolong dan hormat menghormati, siap menerima perbedaan, jangan marah kalau berbeda, sebab makhluk yang pertama kali tidak menerima perbedaan adalah iblis laknatullah. Ketika disuruh sujud dengan Adam, apa kata iblis? Ana khairum min khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik dari dia. Sorry, aku tidak mau sujud hormat kepada Adam. Aku lebih baik. Aku diciptakan dari api, sedangkan dia dari tanah. Iblis tidak rela, tidak mau menerima perbedaan. Saudara, kebun bunga akan indah kalau bunga tadi berwarna-warni. Tapi coba kalau monoton, kebun bunga tadi warnanya merah saja, atau putih saja, atau hijau saja, ya tidak indah. Tapi dengan berwarna-warni, ini merupakan rahmat Allah, merupakan kedamaian umat manusia di muka bumi ini. Inilah inti ajaran. Wa ma arsalna ka illa rahmatan lil alamin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ya Tuhan kami, di Masjid Baitul Ummah yang penuh berkah ini, di 1 Syawal ini, doa-doa kami Engkau berjanji akan mengabulkan. Ya Allah, kabulkanlah doa kami berupa mohon ampun dosa-dosa kami. Ya Allah, kami mohon maaf
atas kesalahan dan dosa-dosa kami ya Allah. Kami telah mengutarakan doa di dalam malam-malam tarawih. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, sesungguhnya Engkau menyukai kemaafan, maka maafkan kami. Oleh karenanya kami mengharap maaf darimu ya Allah. Kami siap memaafkan siapapun orang yang menzalimi kami. Kami siap memaafkan istri kami. Kami siap memaafkan suami kami. Kami siap memaafkan menantu, anak-anak besan kami. Siap memaafkan tetangga kami. Siap membantu orang-orang sahabat andai kami yang menyakiti kami, yang menzalimi kami. Karena kami mengharap maaf darimu. Ya Allah, kami berhutang budi dengan kedua orang tua kami. Hari ini kami mengenal arti hidup dan kehidupan. Hari ini kami mengenal kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Guru yang pertama yang mendidik kami, kedua orang tua kami ya Allah. Maafkan kami kalau kami pernah mengecewakan mereka. Maafkan kami ya Allah kalau kami pernah berkata kasar kepada mereka. Ya Allah, di saat ini kami tidak dapat mencium tangan mereka. Ya Allah, di saat ini kami tidak dapat mampu memberikan makanan yang sedap kepada mereka. Karena mereka sudah berada di alam barzah. Ya Allah, ya Allah, siapapun orang-orang, saudara-saudara kami, keluarga kami yang sedang berada di alam barzah, kami kirimkan doa ya Allah. Cucurilah rahmat-Mu ke atas roh mereka. Lapangkan kuburnya ya Allah. Ampuni dan maafkan dosa dan kesalahan mereka ya Allah. Dan kumpulkan kepada orang-orang yang beriman dan bertakwa, serta masuk ke dalam jannah-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, tolong kami dalam sisa hidup ini, kami dapat mempraktekkan dan mengamalkan isi khutbah hari ini. Di dalam sisa-sisa hidup kami ini, kami berusaha ya Allah, tolong kami ya Allah, agar menjadi hamba-Mu yang ikhlas, agar menjadi hamba-Mu yang jujur, agar menjadi hamba-Mu yang sabar, agar menjadi hamba-Mu yang dapat berubah dari yang buruk menjadi baik, buah dari Ramadan yang telah kami lalui. Ya Allah, kalau Ramadan tahun ini merupakan Ramadan yang terakhir dalam usia kami, sekecil dan sebesar apapun amal-amal kami siang dan malam, terimalah ia ya Allah sebagai sarana jembatan emas menuju Ar-Rayhan, pintu surga. Namun ya Allah, kami masih belum sempurna di dalam mengabdi kepadamu. Izinkan kami, sampaikan usia kami, panjangkan umur kami, sampai di Ramadan-Ramadan berikutnya, dengan penuh keimanan, ketakwaan, kesehatan, serta rizki yang cukup dan berkah. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wazkurullaha azim yazkurkum was'aluhu yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu Salam
Nabi